Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saile. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again untuk update Bitcoin. This time kita bakal ngebahas pergerakan Bitcoin secara major. Ada beberapa aspek technical yang mau saya tambahkan lagi dan mau saya sharingkan lagi sama teman-teman semua. Dan salah satunya ada yang menarik karena kita ngelihat ada sebuah potensi mungkin Bitcoin akan segera menemukan level bottomnya. But disclaimer, before kita start, saya cuma pengen bilang teman-teman, this is just opinion. Saya bisa aja salah. Saya juga bukanlah seorang expert, bukanlah seorang ahli di bidang crypto atau ahli di bidang trading. Yang pasti di sini saya menyampaikan bagaimana pandangan dan pendapat saya terhadap kondisi market dan sekiranya bagaimana saya akan memanfaatkan. So, it's gonna be my own journey and make sure kalau misalnya teman-teman nonton video ini, kalian bijak dalam memanfaatkan isi dan konten dari video ini. So, be safe out there, always manage your own risk, dan yuk kita masuk ke dalam kontennya. Nah guys, start off dari Luna. Ya, Luna-lunaan ini kita udah bahas juga tadi, ada sempat live streaming. Yang pasti sekali lagi teman-teman, saya pengen ucapkan turut prihatin ya buat teman-teman yang mungkin terkena, ya kita bisa bilang terkena rugi yang lumayan lah diakibatkan oleh koin Luna. Hopefully ini yang terakhir, tapi kita tentu saja tidak bisa menjamin ya bahwa hal-hal seperti ini akan tidak ada lagi ke depannya. Esok lusa kita nggak tahu, mungkin aja koin-koin yang cukup viral, let's say ya maybe Dogecoin or maybe Solana or maybe Phantom, kita nggak pernah tahu teman-teman. There is always a problem in financial market, so make sure before kalian trading atau entry atau investing, selalu perhatikan dulu resikonya. Kalau siap dengan resikonya, dengan kehilangan uangnya, baru kalian consider untuk berinvestasi. Dan tentu saja semua resiko itu bisa di-manage. Dan kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih lanjut, bisa nonton video saya di sini yang ngebahas tentang risk management. Ya, saya rugi dan berhenti trading. How to apply risk management di setiap trading kalian ya. Make sure kalian nonton di sana. Oke? So, nanti kalau mau nonton, saya masukin linknya di deskripsi juga, jadi bisa gampang nyarinya. Alright? Nah teman-teman, untuk Bitcoin kita bakal start dari time frame daily ya. I think today movement was very amazing ya teman-teman. Kita tahu sedikit banyak ini semua pergerakannya didampak atau terkena dampak dari Luna ya. Luna yang luar biasa signifikan dropnya sampai mencapai level 0,003 lowestnya, dan sekarang udah balik ke 0,04. Well, at least kalau misalkan Luna digadang-gadang sebagai penghancur dari kripto atau market kripto atau berpotensi menyebabkan orang-orang kehilangan trust, at least Bitcoin not ya teman-teman. Kita lihat Bitcoin bisa recovery dengan baik today. Lowestnya itu berada di $25.438. Ini ada beberapa koin yang saya lihat, sebenarnya bukan koin sih, ada beberapa exchange ya. Ini beda-beda hari ini gara-gara tadi sempat siang itu USDT sempat goyang ya. Until USDT membuat sebuah statement di sini, by the way ya USDT juga harus dibahas sih ini, karena USDT tadi sempat membuat orang-orang galau dan akhirnya saya lihat ada upaya dan recovery yang cukup baik ya. Jadi in few minutes Tether will coordinate with a third party to perform a chain swap, converting from Tron atau TRC20 to Ethereum ERC20 for 1 billion USDT and from Tron TRC20 to Avalanche for 20 million USDT. The Tether total supply will not change during this process ya. Ini dia update jam 2:27 ya. Kalau misalnya kita lihat nih kondisinya teman-teman, waktu tadi paling gampang kita lihat dari USDT IDR ya. Itu tadi jam berapa tuh ya? Kalau kita lihat teman-teman, itu tadi jam 12 siang ya. Tiba-tiba market crash dong. I mean harganya USDT itu crash, bahkan terhadap rupiahnya itu tadi lowestnya sempat di 13.700 di jam 4 kalau kalian lihat di sini di jam 2:30. Begitu dia keluarin statement ini jam 2:27 ya. Tadi dia harganya turun 2:27. Jadi kayak 3 menit berselang kalian lihat marketnya rebound. Ya, harganya rebound balik ke 14.300 and then sekarang become a very stable coin lagi, seperti tidak ada
apa-apa ya. Jadi kenapa sih hal itu bisa terjadi? Kan banyak orang langsung nanya kayak, kok USDT aman nggak? Lebih aman mana USDT sama BUSD? Ya sebenarnya kalau secara coin market cap kita nggak bisa bohong teman-teman ya. Biar gimana USDT itu tetap the king of stable coin until now ya. At least dari segi market cap aja dia dengan BUSD comparisonnya itu udah 4 kali lipat teman-teman dari segi market cap, which means USDT biar gimana tetap akan merajai. Kalau kalian tanya mana yang lebih aman, ya paling gampang ikutin urutan ini ya. USDT pertama, USDC kedua, BUSD ketiga ya. Baru terakhir kita ngomongin USD yang udah dropnya nggak karuan, bahkan sekarang packnya $0,4. I mean like gimana bisa bilang itu stable coin kalau harganya di 0,4? At least Binance di $1, USDC di $1, Tether saat ini mungkin a little bit struggling karena ada kondisi ya percikan-percikan yang membuat orang-orang jadi sempet galau, apalagi ngeliat tadi chartnya kayak begitu kan bikin jadi galau ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak gitu aman megang USDT, then you should change it maybe to USDC ya at least, atau BUSD juga menurut saya oke. Karena Binance sendiri adalah exchange terbesar untuk saat ini, atau exchange dengan volume perdagangan terbesar untuk saat ini, dan kita belum tahu ya, mudah-mudahan jangan dijegal ya kayak si Luna teman-teman. Oke? Nah, balik lagi ke situasi si Bitcoin ya. Jadi untuk Bitcoin sendiri kalau misalnya kita lihat dari time frame daily-nya, ini sebenarnya menarik teman-teman. Karena perdagangan hari ini luar biasa ya, gara-gara USDT tadi ada sedikit perbedaan harga antara exchange. Ini saya kebetulan pakai index, which means yang utamanya kalau misalnya exchange ini kalian lihat ya kayak Bitfinex, Bybit atau Bitstamp, dan ada Binance atau Coinbase, itu beda-beda harganya. Nah saya pakai yang paling simple, paling sederhana, yaitu index yang mana merupakan core-nya lah, atau kita bilang utamanya. Nah kalau misalnya lihat dari pergerakan Bitcoin hari ini menarik sekali ya, kita berusaha untuk bisa close dan maintain level support pada kisaran range $28.900 or kita bisa bilang $29.000. Menurut saya menarik banget teman-teman ya. Ada upaya mempertahankan harga Bitcoin di atas level $29.000. Dan teman-teman sekedar info, ini adalah lowest price kita pada tahun 2021 sampai kita bilang ya 2022 ya. Sepanjang 2021-2022 hari ini Bitcoin mencapai lowest pointnya di kisaran $25.400 berdasarkan chart indeks Bitcoin. Nah kalau misalnya kita ngeliat kayak gini, tapi menjelang closingnya dia membentuk tail candle yang begitu panjang ke bagian bawah, apakah artinya di sini ada indikasi bottom? Nah nanti akan kita coba jabarkan teman-teman melalui time frame daily juga ya. Lebih tepatnya 3 harian ya. Kita menggunakan RSI aja yang paling simple, paling gampang, yaitu volume, bukan volume sih, momentum berdasarkan RSI teman-teman ya. Nah untuk BTC sendiri, kalau misalnya hari ini kita bisa closing di atas area ini, at least kita masih bertahan di atas atau di dalam si falling wedge pattern, terutama untuk support lainnya. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, ada indikasi atau potensi Bitcoin itu bisa balik ngejar sampai kisaran bahkan $36.000, karena ini memang harus dia create wave 4-nya dulu teman-teman ya. Before kalau misalnya kita ngelihat nanti mungkin ada kenaikan suku bunga lagi di FOMC meeting minute mendatang, maybe hal itu yang bisa menyebabkan Bitcoin kembali tergelincir dan turun lagi untuk ngejar ke potensi wave 5. But so far lihat kondisinya kayak gini, well kita mungkin ngeliat angin segar dulu, bakal ngeliat Bitcoin bisa rebound dulu. Dan ya sebenarnya kenapa saya bahas pada time frame daily ya, ini jadi pertanyaan karena banyak banget orang kayak kok DCA-nya di mana dan lain sebagainya. Saya pribadi punya planning, mungkin kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin mulai start sideways di sini, which means patokannya adalah berdasarkan Wyckoff teori ya, atau teori Wyckoff, di mana di Wyckoff teori sendiri, anyway saya kurang setuju kalau misalnya teman-teman kayak nyocok-nyocokin gambar ya antara kayaknya kita lagi di sini nih, kayaknya kita lagi di sini nih gitu. Intinya teman-teman kalau kalian perhatikan di Wyckoff teori itu menjelaskan bahwa proses di dalam market itu ada yang namanya proses akumulasi dan ada yang namanya distribusi. That's it, dua itu teman-teman. Kalau misalnya kalian melihat sideways di atas cenderung tinggi atau di ujung dari sebuah uptrend, lalu dia sideways begitu luas, begitu besar, volumenya juga tinggi, maka itu bisa jadi kita katakan sebagai fase distribusi. Kalau misalnya terjadinya di tengah gimana kok? Ya kita bisa juga lihat bagaimana proses yang terjadi pada saat di tengah. Makanya kalau teman-teman perhatikan tuh ada yang namanya
bearish flag pattern, ada yang namanya bullish flag pattern, terus ada juga yang namanya sideways atau range. Sometimes itu menurut saya ya dua hal yang berbeda ya. Kalau range itu biasanya dia bisa lebih lebar pergerakannya, tapi kalau flag pattern itu biasanya dia cenderung lebih kecil range-nya, habis itu dia cuma sebentar doang and then breakdown lagi atau breakout lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, proses yang kita butuhkan adalah melihat Bitcoin melakukan akumulasi dulu. Dan kalau misalkan ternyata memang ini adalah potensi bottomnya, dan kita harus melihat dia minimal terjadi akumulasi dulu. Lalu kalau misalkan dia breakout pada saat dia melakukan akumulasi, di situ akan menjadi timing terbaik untuk kita entry, terutama untuk futures market. Tapi kalau misalkan untuk DCA, kalian mau melakukan pembelian, kalian ngelihat atau kalian menilai bahwa harga saat ini oke, didukung dengan support line, didukung dengan close candle yang begitu panjang tail ke bawah, kalian mau DCA, let's say start dari 10% dulu untuk masuk ngetes lah, kita bilang beli Bitcoin dari harga sekitaran segini. I think it's good enough teman-teman ya. Balik lagi, saya melakukan DCA juga bukan yang istilahnya sembarangan gitu loh. Kalau misalnya kita lihat market turun begitu signifikan, misalkan seperti ini teman-teman ya, gak ada reason untuk kita DCA langsung. Minimal kita ngelihat dia membentuk semacam, oh ini kayaknya double bottom nih, oke, baru kita start melakukan DCA. Ternyata teman-teman di luar dugaan marketnya breakdown, then you have to put stop loss at least untuk maintain risiko supaya kita nantinya bisa buyback lagi dari harga di bawah. Bukan berarti udah DCA habis itu ya udah gitu loh, istilahnya ya babas aja lah, pasrah gitu loh. Yang penting ya Bitcoin sih, memang Bitcoin balik lagi ya teman-teman, saya tadi sudah jelaskan juga di dalam cycle of emotion, market itu biasanya menawarkan maksimal financial opportunity pada saat market di bawah, which means kalau kita sama-sama tahu ya, yang namanya investor di crypto atau trader-trader di crypto yang udah lama-lama mereka itu sukses di crypto tuh karena mereka mampu nahan Bitcoin pada saat lagi winter atau bear market. Dia nggak mau jual, dia keep aja pokoknya. Dan artinya kalau misalnya kita masuk ke fase bear market atau winter, bukan berarti ini akhir dari segalanya teman-teman, melainkan justru di sini menawarkan kita sebuah peluang untuk bisa mendapatkan profit ya, atau opportunity untuk jangka waktu yang panjang, which means panjang teman-teman, bukan yang kayak beli sekarang terus besok naik gitu, naiknya udah gitu sampai 100%, 200%. Mungkin itu koin micin yang dimaksud teman-teman ya. Tapi kalau misalnya untuk Bitcoin, well, tujuan kita adalah mengantisipasi resiko aja terhadap potensi inflasi yang mungkin akan mengenai Indonesia dalam waktu dekat ini gitu loh. Karena kenaikan suku bunga Amerika Serikat, dolarnya itu tidak akan berhenti dalam waktu dekat ini, mengingat nilai CPI yang kemarin kita sempat bahas itu masih dalam keadaan naik teman-teman ya, atau masih dalam keadaan tinggi. Alright, nah sedikit sharing teman-teman, ini adalah alternative view. Kemarin kita udah sempat ngebahas based on historical data setelah dia melakukan halving. Nextnya yang menurut saya juga menarik adalah, kalau kalian perhatikan, every time Bitcoin masuk fase bearish atau bear market, itu selalu dia bergerak di bawah 78,6% koreksi. Jadi kalau kita gunakan Fibonacci retracement, kalian tarik dari lowest ke highest-nya, dia koreksi lebih dari 78,6%. And then memasuki bull run season berikutnya, sampailah dia mencapai highest point-nya, kita gunakan Fibonacci retracement lagi. Dan guess what? Koreksinya kembali melebihi Fibo 78,6%. And then next rally 2019-2020 ya, kita sama-sama lihat dari lowest to highest. Now, our next question is, apakah Bitcoin di sini akan seperti berdasarkan historical movement yang sebelum-sebelumnya? Which means dia bakal bergerak di bawah level Fibo 78,6% yang saat ini berada di kisaran level $17.379 ya. Ini adalah salah satu dari technical aspek yang saat ini kita perhatikan, dan ini based on historical data. Bukan berarti saya mengatakan bahwa Bitcoin pasti akan ke 17.000 teman-teman ya. Tapi ini adalah salah satu pandangan aja supaya di sini teman-teman juga tahu. Perhatikan resikonya teman-teman. Turun dari 30.000 ke 17.000 itu lumayan banget. Ya 10 ribuan lah ya, sama aja kayak kemarin 40.000 ke 30.000 teman-teman. But ya, still lumayan ya. Jadi consider that can possibly happen. Jangan all in. Kalau mau DCA sekarang is okay, karena kita ngelihat memang ada potensi support, dan ini adalah satu aspek technical yang mungkin bisa mendukung situasi tersebut ya teman-teman. Nah, let's say kita lihat pada time frame 3 harian ya teman-teman.
Kalau kita lihat, ini menawarkan kita opportunity. Kenapa? Saya hanya menggunakan RSI saja. Jadi setiap kali RSI-nya mencapai level bottom-nya, atau kita bilang oversold lah ya. Gak lama setelah itu kita ngelihat ada rebound. Well, untuk yang pertama di sini ini gak ada rebound ya, tapi ini ada mengoverkan signal untuk buy. Lalu yang di bawah sini, yang di 13 Januari, kita lihat market start bottom dengan diawali sideways terlebih dahulu. Jadi bukan berarti begitu dia RSI-nya udah oversold langsung dia begini ya, enggak teman-teman. Dia sempat sideways dulu. Oke, itu pertama. Kedua, kita lihat lagi. Ya, sebelum dia oversold, ini benar-benar tidak memberikan kita opportunity untuk re-entry teman-teman ya. But until kita ngelihat di sini pada saat case-nya Black Swan sekitar November 2018 ya, kita lihat marketnya crash di sini mencapai oversold, and then gak lama setelah oversold, guess what? It's sideways everybody. Sideways dulu, baru di breakout lagi ya, after RSI-nya menyentuh level oversold-nya. Oke, itu kedua. Yang ketiga teman-teman, sama pernah terjadi juga pada ini case Black Swan, berarti yang ini ya teman-teman ya. Ini di end of bear market tahun 2018, lalu 2020 COVID-19, Black Swan, marketnya drop signifikan, RSI-nya menyentuh oversold, and then boom ya, dia rebound kembali signifikan. Sampai terakhir itu lowest-nya sempat mencapai level RSI lagi. Maksudnya RSI-nya sempat extremely oversold atau oversold lagi, yaitu pada pergerakan kisaran 19 Januari yang lalu, sebelum kita ngeliat market akhirnya rebound. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, something menurut saya interested, yaitu kita lihat saat ini RSI menawarkan peluang yang sama, menunjukkan kepada kita bahwa dia mulai memasuki yang namanya area oversold-nya dia. Jadi kalau misalnya memang ini adalah oversold, then yang perlu kita berikutnya tunggu dan kita perhatikan adalah balik lagi ke teori Wyckoff. Kalau misalnya kita melihat market sudah start slowing down, dia sudah mulai membentuk sebuah sideways, dan there is a big possibility kita lagi melakukan akumulasi kembali, dan itu terjadi pada area support yang bisa dikatakan cukup important bagi pergerakan Bitcoin. Well, at least secara time frame daily seperti itu. Ada dua aspek teknikal yang saya tambahkan dari Fibonacci retracement perspective dan juga dari historical data berdasarkan relative strength index atau RSI pada untuk memperhatikan momentumnya. Oke. Nah, kita lihat teman-teman bagaimana closing time frame daily, mampukah Bitcoin maintain di atas level tersebut. Sementara untuk short term, seandainya teman-teman ada yang melakukan short atas Bitcoin, saya personally masih holding dengan protective stop loss, atau lebih tepatnya penempatan stop loss. Mana ya teman-teman? Oh, di sini teman-teman harusnya ya. Dengan penempatan stop loss atau protective stop loss di kisaran range $32.000 berdasarkan area yang kemarin saya sempat bilang bahwa Bitcoin itu nggak mampu break level Fibo 23,6%-nya, which means di situ memang ada resistance. That's why saya tempatkan stop loss saya untuk sisa short position saya dari $36.000 di kisaran area $32.500. So if market breakout di luar ekspektasi, ya saya kena stop loss dalam keadaan profit ya, karena 36.000 ke 32.000 itu selisih gapnya sekitar lebih kurang 2.500 kayaknya teman-teman ya, bener gak sih? 36.000 ke 32.500 harusnya bener ya, 2.500 ya teman-teman ya. Oke. Ya, saya rasa itu aja mungkin teman-teman untuk update terkait dengan kondisi pergerakan Bitcoin saat ini. Kalau kita lihat secara short term, kita baru aja breakdown dari potentially bearish flag pattern atau ascending channel. But yang pasti kita sekarang lagi proses retest teman-teman ya. Based on time frame kecilnya yaitu 15 menit. Can we see this another breakdown? Jadi jatuhnya kayak gini ya. I think perhaps itu possible untuk terjadi. Jadi teman-teman, don't rush. Intinya pesan dari saya itu aja untuk teman-teman yang mau melakukan DCA. Ingat, do it with style ya, jangan do it barbaric atau barbar teman-teman. Hopefully ya, pesan dari saya bisa tersampaikan dengan baik. Anyway teman-teman, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy and support this channel. Make sure kalian subscribe channel ini dan jangan lupa untuk leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas. And I hope teman-teman sehat selalu, profit selalu ya. Tetap sabar teman-teman yang lagi terkena dampak terhadap Luna. I mean,
Ingat teman-teman, seorang pilot yang hebat, seorang pilot yang jago itu bukan pilot yang cuman mencet autopilot gitu, tapi pilot yang diuji pada saat kondisi cuaca ekstrim ya. Kalau cuacanya tenang-tenang aja ya dia cuma tinggal mencet autopilot udah lancar ya. I think cuman masalah take off sama landingnya. Tapi kalau misalnya pilot yang jago adalah pilot yang bisa melandingkan pesawat pada saat kondisinya sedang ekstrim, which means apapun yang terjadi pada Luna dalam beberapa hari terakhir itu adalah sebuah pelajaran buat teman-teman yang mungkin terkena impactnya. Mudah-mudahan kalian bisa melatih diri untuk lebih baik lagi dalam memanage risiko dan mempersiapkan mental untuk bertransaksi di financial market, dan of course become better and better and better every day ya. Once again, thank you so much for watching. God bless everyone. Have a nice rest and have a nice day. Cheers. Bye bye.